Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih-solihah, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, cerdas bertakwa, Allahu Akbar. Bagaimana? Sudah siap sore hari ini belajar bersama Ustazah Neti? Iya, seperti biasanya, hari ini kita akan belajar sirah. Dan tahu nggak, sore hari ini sirah apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar tentang kisah Nabi Ayub. Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah mendengar kisah Nabi Ayub? Ya, kalau belum, jangan lupa disimak sampai habis ya. Oke, kita mulai. Nabi Ayub itu dilahirkan pada tahun 1540 sebelum Masehi, dan beliau meninggal pada tahun 1420 sebelum Masehi. Beliau hidup hingga berusia 120 tahun. Di mana? Di dataran Hauran. Ya, Nabi Ayub diutus untuk berdakwah kepada kaum yang disebut bangsa Arwan. Dan ya, di daerah dataran Hauran yang terletak di perbatasan antara negara Syria dan Yordania. Nabi Ayub dikaruniai oleh Allah putra yang sangat banyak. Berapa putranya? 26. Yang salah satunya juga diangkat oleh Allah sebagai nabi. Siapa itu? Iya, Nabi Dzulkifli alaihis salam. Ya. Nabi Ayub dikenal sebagai nabi dan rasul yang diberkahi harta yang banyak. Hartanya melimpah, keturunannya banyak gitu ya, serta tubuh yang kuat. Ya, beliau bahkan ya dikisahkan memiliki banyak sekali hewan ternak serta tanah-tanah yang sangat luas. Ya, tetapi semua kekayaan itu tidak menjadikan Nabi Ayub sombong. Ya, tidak. Nabi Ayub tetap rendah hati dan selalu bersyukur. Itu Nabi Ayub. Ya, meskipun sebagai nabi dan rasul, ya, Nabi Ayub tidak terlepas dari ujian Allah. Bahkan Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub itu sangat besar sekali. Kenapa? Agar kita, ya, juga kaumnya pada saat itu bisa mengambil pelajaran dari peristiwa, musibah, ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub. Ya. Setelah Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada Nabi Ayub, dengan kekayaan, anak yang banyak, tanah-tanah yang luas, harta yang melimpah, Allah menarik anak-anaknya, mematikan mereka satu persatu. Allah juga menarik harta Nabi Ayub, menjadikan Nabi Ayub langsung miskin dalam waktu sekejap. Bahkan ya, derita yang sangat lama dialami oleh Nabi Ayub adalah sakitnya beliau. Itu, beliau menderita penyakit yang sangat sulit disembuhkan, berobat ke sana kemari, ya, mencari obat, mencari kesembuhan,
tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Ya. Bahkan sakitnya itu sampai menggerogoti seluruh tubuhnya, penuh dengan pori-pori yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga beliau diusir dari tempat tinggalnya, gitu ya, dan berada dalam kondisi yang sangat menderita karena sakitnya itu. Apakah ujian itu membuat Nabi Ayub ingkar? Membuat Nabi Ayub tidak beriman kepada Allah? Ternyata Nabi Ayub tetap bersabar. Meskipun dijauhi banyak orang, meskipun diusir, Nabi Ayub tetap bersabar. Bahkan beliau berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Pasti di balik penderitaan ini akan ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Gitu. Nah, Nabi Ayub menderita sakit ini sangat lama, sekitar 18 tahun. Hanya istrinya saja yang mendampingi beliau tatkala sakit. Hingga di ujung ya kesabaran istrinya pun sudah tidak kuat lagi dan meninggalkan beliau. Seolah-olah pada saat itu sudah tidak ada harapan lagi bagi Nabi Ayub untuk sembuh. Beliau ditinggalkan seorang diri, beliau dikucilkan oleh kaumnya, dan tubuh beliau penuh dengan sakit, luka-luka yang mengeluarkan bau tidak sedap tadi. Nah, pada kondisi seperti itu, Nabi Ayub tetap bersabar. Maka ketika melihat kesabaran Nabi Ayub, ya, Allah pun tidak menyia-nyiakannya. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ayub, penyakit yang kelihatannya tidak bisa sembuh, penyakit yang sudah lama sampai 18 tahun, akhirnya kemudian bisa sembuh atas pertolongan Allah. Allah mengabadikan kisah Nabi Ayub sembuh dari sakitnya itu dalam Quran surat As-Sadd ayat 41 sampai 42. Ya, di situ Allah berfirman, "Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya." Nabi Ayub senantiasa berdoa, "Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan." Kemudian Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu." Nah, ternyata Nabi Ayub melakukannya. Nabi Ayub menghantamkan kakinya, dan ternyata keluar dari hantaman kakinya itu air yang sejuk yang digunakan untuk mandi dan minum. Maka ketika kemudian Nabi Ayub mandi dan minum dari air itu, Allah menganugerahkan kesembuhan. Nah, mukjizat Nabi Ayub sembuh dari sakit atas pertolongan Allah. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub? Seandainya kalian yang menderita sakit seperti Nabi Ayub, apa yang akan terjadi? Bisakah kita sesabar Nabi Ayub? Bisakah kita hanya berdoa memohon kepada Allah kesembuhan? Atau justru kita ingkar? Jangan sampai begitu ya. Nah, paling tidak dari kisah Nabi Ayub ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, bahwa kita harus tetap menjadi orang-orang yang sabar, yang taat kepada Allah meskipun sedang ditimpa musibah. Karena kita tidak tahu, di balik musibah itu Allah pasti akan memberikan hikmah kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita yang bisa kita petik. Gitu. Jadi tetap sabar dan selalu taat kepada Allah. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sepayah apapun kondisi kita,
Ya, seberat apapun musibah yang menimpa kita, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya, karena misalnya kalian belajar kok susah, kalian sudah mulai pagi, siang, sore, malam belajar terus kok ternyata nggak bisa-bisa, susah. Habis itu sudah belajar, ternyata nilainya masih jelek, misalnya begitu. Jangan pernah putus asa. Barangkali atas semua itu, ya, Allah sedang menyiapkan kado terindah. Ya, nah, berikutnya, ya, semua ujian itu datangnya dari Allah. Ya, pasti kita bisa menghadapinya. Ya, ingat, Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Itu. Jadi kalau musibah itu datang kepada kita, misalnya kita ditimpa sakit, misalnya kita jatuh atau apapun itu, nah, itu pasti kita bisa menghadapinya. Kita pasti bisa bersabar. Ya, yang terakhir, jangan lupa segala sesuatu yang ada di dunia ini milik Allah saja. Ya, jadi kalau hari ini kita punya orang tua, kalau hari ini punya sepeda, punya mainan, punya kekayaan, itu semuanya milik Allah, dalam genggaman Allah. Jadi kita harus menyadari itu, sehingga kalau kehilangan salah satu milik kita nggak terlalu bersedih, kita nggak kemudian terlalu kecewa, karena kita sudah tahu bahwa itu semuanya milik Allah. Ya, ketika itu diambil dari kita, ya memang haknya Allah, karena Allah yang memilikinya. Oke? Siap? Iya. Semoga kita bersama-sama, ustazah, kalian, juga semua yang melihat video kali ini, gitu ya, bisa mengambil hikmah, melaksanakan, gitu ya, peristiwa Nabi Ayub ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu dulu dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.